Chill Podcast. Bersama saya di sini Revando sebagai host dan bersama dengan teman-teman saya di sini. Saya Raditya dari kelas 10-9. Dan saya Rafka Julianto dari kelas 10-7. Saya Selsi Kalista dari kelas 11-5. Saya Aisyah Fadila dari kelas 11-2. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Apa yang akan kita bahas hari ini? Apa ya? Yaitu seputar MPLS. Di sini ada kakak panitia yaitu Aisyah dan Selfie. Lalu di sini kita juga kedatangan peserta MPLS Raditya sama RR. Oh, aku ulang dari kakak MPLS ya. Di sini Oke. kita kedatangan Ya. Raditya, RR. Rafka Raditya. Rafka Raditya. Di sini kita ada kakak panitia MPLS yaitu Aisyah dan Selfie. Lalu kita ada peserta MPLS yaitu Rafka dan Raditya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Kita mulai dari peserta. Nah, untuk siswa baru nih, bagaimana perasaan kalian karena kalian sudah menjadi siswa SMA Negeri 1 Bali? Bisa diceritakan pengalaman perasaan kalian? Mulai dari siapa dulu nih? Mulai dari saya dulu. Oke. Tentunya pasti senang gitu kan. Jadi siswa SMA yang ada di Bangka Selatan, SMA yang terfavorit yang ada di Bangka Selatan, pasti senang banget dong. Pastinya saya juga senang sekali masuk ke SMA Negeri 1 Tobuali karena Rafka juga salah satu siswa yang lolos masuk ke SMA Negeri 1 Tobuali di banyaknya peserta yang mau masuk ke SMA Negeri 1 Tobuali. Oke, terima kasih. Sekarang kita beralih ke kakak panitia. Untuk kakak-kakak nih, coba kalian ceritakan pengalaman kalian saat menjadi panitia MPLS. Aisyah dulu deh. Oke, halo. Jadi untuk pengalaman menjadi panitia MPLS menurutku pengalaman yang tidak mudah dan juga pengalaman yang luar biasa sekali. Karena di sini mungkin kesannya kami membimbing mereka, mengajari mereka. Namun satu hal yang saya tahu bahwa kami tidak mengajari mereka banyak hal, tapi kami belajar banyak hal dari mereka. Jadi kami benar-benar berterima kasih bukan hanya kepada panitia yang berkontribusi, tapi juga kepada peserta MPLS yang luar biasa sekali, yang selalu semangat, selalu ceria, dan juga selalu memberikan yang terbaik dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Tobuali. Halo semuanya, kalau aku sendiri ya, kalau aku sih ada dua sisi, ada sisi yang suka, ada sisi yang dukanya juga. Kita ke sisi sukanya dulu ya. Kalau sisi sukanya sih, aku suka karena dapat pengalaman baru yang pertama. Terus juga seperti kata Aisyah tadi ya, dapat pelajaran juga gitu. Dan juga dari pesertanya juga sih. Kemarin ada yang pesertanya yang baik, ramah, sopan. Kan mereka nih contohnya nih. Ini termasuk yang sopan, baik, ramah dan juga aku suka juga sih. Nah, ini bagian sukanya. Untuk bagian dukanya sih ada di pesertanya juga, tapi terlepas dari yang baik, pasti ada juga yang nakal gitu kan ya. Aku kan ngurus dari kelas 1 sampai 9. Nah, jadi di situ hari-hari tuh pasti ada panggilan, ada ini dari kelas ini ada yang nakal gitu. Ini dari sini ada yang bandel. Tapi terlepas dari itu juga aku dapat pelajaran, yaitu aku dengan dapat panggilan kayak gitu, nasihatin mereka tuh dapat ilmu ngontrol emosi juga dari situ. Kita ambil satu contoh boleh kali ya. Jadi waktu itu aku dapat cerita atau panggilan lah dari salah satu bindam bilang gini, ini ada murid kita panggil namanya Z aja kali ya, gak usah di-spill deh namanya, Z aja. Nah, si Z ini tuh katanya tuh nakal, bandel banget, pokoknya susah dibilang lah gitu. Jadi waktu itu aku coba ajak bicara berdua nih, aku panggil, kamu yang namanya Z, ayo sini bicara dulu sama aku. Situ gayanya itu udah kayak petantang-petenteng banget di situ. Wow, petantang banget. Pasti kayak gitu kayaknya. Iya bener banget, kurang kayak gitu. Sambil bilang, kenapa nih aku dipanggil kamu gitu. Aku juga di situ pas awal, aduh susah nih kayaknya nih. Nah, tapi
Pas udah ngobrol berdua, aku coba waktu itu sebenarnya aku udah emosi banget sih, mau marah tapi aku coba kontrol emosi. Kayaknya di sini kalau aku bicara baik, dia dengar nih kayaknya. Jadi aku tanyalah, kamu sebenarnya ada apa? Kenapa sampai nama kamu tuh sampai jelek gitu loh di panitia gitu kan? Terus dia cerita, terus endingnya aku bilang gini, kan nama kamu udah jelek nih di panitia. Coba deh kamu ambil hatinya. Kalau misalnya dia nyuruh kamu ke sini, kamu turutin aja gitu. Gak usah bilang, loh kenapa harus kemana gitu, gak usah. Kamu bilang aja, oh oke kak siap. Itu aku antar lagi nih ke bindamnya. Itu dia udah mulai ngobrol nih sama temennya itu kan. Pas disuruh dari bindam dia tuh, kamu Z, ikut temennya sana. Dia udah mulai nurut, dia bilang kayak, kemana kak? Ke situ. Oh oke kak. Nah itu kayak rasa apa ya, puas lah gitu kan, omongan kita tuh nggak sia-sia gitu. Dan juga aku dapat pelajaran kalau benar nggak semua masalah itu harus diselesaikan dengan emosi, harus diselesaikan dengan secara baik-baik gitu kan. Nah itu juga salah satu pengalaman aku yang kayak puas seneng di situ juga ya. Terus sebenarnya masih banyak sih siswa-siswa yang lain juga yang masih yang nakal-nakal ada, yang baik ada, kan karakter orang itu kan beda-beda gitu kan. Itu aja sih kayaknya kalau pengalaman dari aku sendiri. Ya pasti ada plus minusnya ya. Iya benar, Kayak ada gitu. plus minusnya, ada suka dukanya pasti. Terima kasih. Iya. Oke, kita balik lagi nih ke peserta ya. Sekarang ini kan pengalaman kakak nih, sekarang pengalaman kalian. Coba ceritakan pengalaman kalian saat mengikuti MPLS. Terus di situ kan ada pada eskul tuh. Eskul apa aja sih yang bikin kalian tertarik buat ngikutin eskul tersebut? Silakan kalian ceritakan. Jadi siapa nih? Tadi siapa tadi? Tadi siapa yang pertama? Berarti Oke, aku nih berkacamata. Rafka dong, Bertiga ya. kacamata. Oke, jadi tentunya di MPLS ini ada dua sisi baiknya juga dan sisi buruknya. Oke, untuk sisi baiknya tentunya mendapatkan teman baru dan bisa mengenali lingkungan baru, bertemu dengan guru-guru yang baik tentunya, dan juga ketemu teman yang asik pastinya. Untuk kalau dari sisi buruknya tentunya kan setiap karakter orang itu beda-beda ya. Nah, menurut aku ada dua orang nih yang menurut aku kurang banget untuk perilakunya di masa MPLS ini. Tapi aku bukannya sok baik gitu ya. Nah, untuk orang ini nih bisa dikatakan yaitu capek, kayak bisa juga dibilang kata kasarnya yaitu pick me. Nah, dan ada lagi satu orang yaitu nggak bisa diem. Kalau kayaknya dia tuh kalau nggak ngomong semenit aja kayaknya ada yang kurang gitu dari dirinya. Gaping terus. Gaping terus gitu. Susah ini kayak Nah, untuk Parade Eskul kemarin tentunya waktu itu pasti semuanya itu asik-asik dan seru-seru dan menarik banget. Tapi aku juga selama dari SMP aku juga kan ikut pramuka tuh. Jadi di masa SMA ini aku mau melanjutkan eskul itu yaitu eskul pramuka, dan mungkin juga nanti aku mau ikut eskul PR, dan juga kalau organisasi tentunya OSIS. mantap. Kalau kamu? Kalau dari saya sendiri, buat pengalamannya, meskipun ini cuma masa pengenalan sekolah saja, ini sangat berkesan bagi saya sendiri. Khususnya teman-temannya lah sih, teman-temannya. Pas masuk sekolah ini ketemu banyak gitu teman-teman dari berbagai sekolah, dari SMP 1, SMP 2, SMP 8, negeri maupun swasta gitu. Seluruh berkumpul di satu tempat gitu. Terus di situ saya mendapatkan banyak teman, menambah relasi saya sendiri gitu. Jadi ini bakalan menjadi pengalaman kesan yang sangat menarik, yang tak pernah saya lupakan pastinya. Terus kalau yang buruknya sih nggak ada ya. Kalau buruknya pokoknya best lah pokoknya. Mantap. Best moment. Iya. Yang tidak bakalan terulang lagi gitu. Gitu. Ini bakalan jadi pengalaman yang paling terbaik di hidup saya di masa SMA.
Masa MPLS. Masa pengenalan lingkungan Iya, masa sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah. Ya, eskul. Iya, eskulnya. Ya. Kalau eskul saya tertarik sama eskul Grum Paskib. Wow. Paskib. Sesuai dengan badan saya tinggi. Kalau saya, Kalau Aisyah jadi pembinanya basket. aja. Kalau aku langsung jadi pembinanya. Wow. Ganti Bu Eni. Pasti doang lah. Paskib masih ada lah, yang lain dong. Apa tuh? Yaitu, mau tahu? Apa? Tahu banget. Kalau di Muhammadiyah itu HW. Oh. HW atau Hizbul Waton. Jadi kalau di Muhammadiyah itu namanya Hizbul Waton, tapi kalau di sekolah biasa di negeri atau swasta itu namanya pramuka. Jadi saya ingin melanjutkan eskul yang dari SMP saya dulu sama di SMA, yaitu eskul Pramuka. Oke. Boleh tambah juga. Boleh Apa dong. tuh? Ada tambahan. Waktu kegiatan pensi gitu. Oh ya, pensi ini Nah, perlu dibahas. kita juga kemarin peserta juga kita tuh awalnya nggak nyangka banget kalau ada pensi itu. Kata aku kan gini, bingung gimana ya ini pensinya kan kita rame gitu, terus pasti ada temen yang mau ikut, ada yang enggak, jadi bingung pensinya yang cocok buat kita semua yang biar banyak yang ikut apa ya gitu. Nah, kepikiran juga dan kita dan juga kakak-kakak bidang kelas kita, yaitu pensinya tentang tema teman sejati. Wow. Teman sejati. Nah, Teman sejati. di kemarin itu juga pastinya walaupun kita biasanya latihan tiap hari dan juga pasti ada waktunya yang nggak lengkap gitu temannya ya kak. Nah, walaupun nggak lengkap tapi kita biasanya tetap kompak dan bisa menambah gerakan baru tuh, nggak stuck di situ doang. Betul. Jadi besoknya tinggal ngelacarin gerakan yang sebelumnya dan beritahu teman yang nggak datang. Tapi akhirnya kita juga bisa menyelesaikan sesi tersebut dengan baik. Wah, keren. Kelas mana sih kemarin? Kelas buaya. Kelas buaya. Buaya bukan Buaya darat. Oh, buaya darat. Bentar, saya juga masih ada. Apa nih? Apa nih? Boleh. Ini nggak kalah, pasti tidak bakal lupa juga ini sih momen dimana kelas sementara. Iya, bener Hmm. banget. Kelas sementara. Saya juga sedih Cuma ya dulu 5 ya. hari doang guys. Iya. Cuma 5 hari. nyaman ya. Udah bonding ya, udah Iya. kompak, Udah Udah kompak solid gitu kok. sama Ternyata teman sekelas di rolling, guys. Ternyata Udah dipencet lagi. ya dipencar lagi. Itu Benar-benar. momen-momen yang sangat sedih bagi saya. Tapi dari situ semua kita bisa belajar. Saya bisa belajar setiap pertemuan Pasti pasti ada Ada perpisahan. Karena tapi untungnya perpisahan ini cuman di sekolah saja. Ya, Jadi masih masih ketemu, ketemu kan? masih ketemu. Oh iya. Walaupun kemarin kelas kita waktu briefing udah nangis guys, Oh. udah ketemu guys. Itu ada sedih momen. itu ada videonya guys. Boleh lihat di mana ya? Aduh. Ayo, spill dong. Bisa lihat di sini di IG kita nantinya, Udah tapi ada IG? nanti enggak sih. Maksudnya kalau mau lihat bisa lihat di IG saya, nanti saya masukin di sorotan IG gitu. Kita lihat momen sedih dari kelas buaya. Iya. Buaya, panda juga dong. Oh iya, ada Benar. juga. Gak kalah seru pokoknya kalau yang kelas panda. Setiap Gak kalah seru orang guys. si mata hitam ya. Ya. Bener banget ya kata Hijau dan orang mata itu hitam. ya kak. Kalau setiap orang ada masanya dan Iya. setiap masa ada Ada orangnya. Iya. Karena terbit kan tenggelam. Iya. Wah, Benar. bener kata-kata hari ini banyak banget ya. Iya. Kelas panda, I love you. I love you untuk kelas panda. Iya. Kelas Kelas buaya buaya juga. juga. Oh iya, kelas buaya juga. Jangan buaya darat. ya. Love you guys. Bahaya. Sekarang kita kembali ke kakak panitia. Nah, Oke. untuk kakak panitia sendiri, apa sih harapan kalian buat adik-adik nih atau siswa yang baru bergabung dengan kita? Dari aku dulu kali ya. Iya, gantian dong. Gantian dong. Kalau untuk aku sendiri, harapan aku untuk yang baru bergabung, aku harap kalian betah lah yang pertama ya. Semoga betah dengan SMA ini karena kalian kan sudah memilih untuk masuk ke sini gitu ya. Dan juga kalau bisa
tolong jangan menambah beban guru ya dengan kenakalan-kenakalan kalian ya. Jadi Wali kan- kelas ya. Iya, wali kelas terutama. BK. BK juga. Oh, BK paling repot sih kalau nakal ya. Ya. Nah, setelah itu juga jangan nambah beban OSIS juga ya kalau bisa ya. Iya. Karena walaupun bagaimanapun OSIS udah ngurus kalian loh kemarin lelah-lelah ya. Ya. Ditunjuk langsung. Mumpung ada pesertanya di sini nih. Iya. Nah, dan juga kalau bisa taatilah peraturan yang ada di sini. Karena seperti saya bilang tadi, kalian sudah memilih untuk melangkah masuk ke sini, jadi harus siap dengan peraturan atau resiko yang ada di sini. Karena kalian juga sudah tahu kan, ini SMA 1 pasti banyak peraturan yang ada di sini gitu. Itu aja sih harapan dari aku. Harapan aku yang pasti yang pertama itu adalah harapan-harapan baik untuk mereka itu adalah sesuatu yang selalu berdampak dengan positif. Aku harap apapun pilihan kalian, aku harap kalian masuk ke sini adalah menjadi suatu yang positif, suatu yang baik. Tempat kalian bertumbuh, tempat rumah kalian, rumah nyaman, tidak hanya sebuah kata-kata yaitu sekolah rumah kedua, tetapi juga suatu bentuk implementasi dari kata-kata itu. Dari saya itu, saran dari saya itu ikuti banyak ekskul tapi menyesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Yang pastinya jangan FOMO. Saat teman ikut ini, kita mau ikut ini. Saat teman ikut itu, kita ikut itu. Sampai kapasitas diri kita itu nggak sesuai dengan passion kita. Lanjut juga dengan nilai itu sebaiknya dari kelas 10 itu ya, udah bener-bener dipersiapkan. Karena itu bakal berpengaruh dengan kalian yang mau Masuk ke jalur raport rapor SNBP. Untuk teman-teman kelas 10 juga, itu yang pasti jangan jadiin sekolah itu sebagai suatu beban. Plong aja, santai, chill, tapi bukan berarti kita menyepelekan sesuatu yang ada di sekolah. Intinya selalu melaksanakan tanggung jawab, tapi jangan juga menganggap itu sebuah pressure bagi kita. Gitu sih dari aku. Enjoy aja. ide aja Benar. gitu ya intinya. Dapat. Jadi memang nilai itu harus sih dari kelas 1 Benar. Karena kalau masuk PTN itu nilai dari rapor itu grafiknya juga ya naik. Iya. Kalau misalnya sekali turun, Wah. ya itu harapannya agak kecil banget ya. Jadi harus konsisten. Konsisten ya. Kalau enggak naik minimal Tetap tetap jangan nilai sampai itu. turun. Tapi banyak siswa yang menstandarkan nilai dari kelas 10 itu biar untuk kelas 11 itu dia nggak susah naiknya. Naikinnya, benar, iya. ada yang gitu. Kayak ngepasin gitu ya. Nanti kalau Ngepasin, tapi naiknya nggak kecil-kecil pelan-pelan. banget. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lempar lagi ke peserta. Nah, untuk siswa baru atau peserta, siapa sih kakak, pembina, atau binda favorit kalian? Dan mengapa kalian memfavoritkan kakak itu? Boleh dari aku? Oke, dari kamu. Bukan. Ini Sama kata teknik ya. kakak Bindam persiapkan. Mereka Siapa ya? Kira-kira siapa Iya, ya? siapa ya, Kak? Aduh. Siapa? Oke, kakak Bindam ya. Favorit ya kan? Ya, favorit. Favorit saya yaitu Siapa tuh? Siapa Kakak sih? Bindam. Siapa tuh? Ini lihat loh. oke kakak Zeli. Kak Zeli. Halo, Zeli. Kak Zeli masuk podcast nih. Nama Kak Zeli Walau- terkenal pas orang Walaupun mukanya kayak apa namanya? Sangar Julid-julid ya gitu ya, kayaknya. sangat-sangat julid-julid. Wow. Tapi Tapi hatinya lembut iya, banget. hatinya itu kayak baik gitu. Baik, hobi nolong dengar Mm. curhat-curhat kita gitu di kelas gitu. Pokoknya Kakak Zelin itu orangnya baik lah. Pokoknya asik, seru pokoknya. Iya. Walaupun Mantap. garang, tapi garangnya itu baik gitu. Ngerti kan? Tegas, Nah, jadi itu. Iya. tegas di luar, Iya. baik di dalam. Nah, Lembut di itu. dalam. Jangan nilai orang dari luarnya doang. Iya. Tapi harus dari Don't judge dalamnya book juga. by its cover. Benar. Nice. Sebagai Baik, orang yang satu seksi bidang sama Kak Zelin, saya mengakui kalau Kak Zelin tuh emang baik banget. Emang baik, dan kalau misalnya soal depan saya nggak terlalu tahu, tapi emang ketika kami berorganisasi dengan dia itu orangnya bijaksana. Baik,
Oke, kalau aku juga sih sebenarnya ya, pas aku awal-awal lihat Kak Zelin itu juga benar sih, agak takut sih sebenarnya, agak jutek, Iya, julid jutek, gitu julid gitu kan. mukanya ya. Serem. Nah, tapi pas bener tapi bener. Serem Agak memang. Pas agak judes awal-awal ya. masuk kelas itu kan pas kelas panda itu kan langsung lihat muka dia langsung Aduh, kayak jutek gitu, kayak muka-muka garang gitu kan. Makan orang, guys. Tapi ternyata baik, ternyata Iya. itu emak kami. Wah, Kami. Emak Mbak Iya, kami. kami. Halo, Mbak Delin. Mbak Delin. Mbak Delin. Ya, Ya. tapi masih ada satu lagi sih. Ah, siap. Kan di kelas kami itu ada 4 Ya, bidang. Kabina. Sebenarnya semua itu favorit, tapi yang lebih dekat itu Kak Zelin sama Kak Jangan lupa lagi namanya kan. Iya. intinya ciri-cirinya saja ya. Iya. Oh, cowok, Siapa? Cewek dong. Cewek. Siapa? Intinya dia tuh mirip-mirip tapi nggak mirip, tapi mukanya ini Hampir. baik, mukanya tuh baik tapi ternyata memang baik gitu. Oh, yang tadi itu kayak kelihatan judes di luar, Ya, baik di dalam. Ini baik di luar, baik di dalam. Wow. Oh, kayak gitu konsepnya ya. Seru-seru. Ada yang bisa menebak? Siapa ya? Iya, siapa ya? Intinya dia? dia. Ras Panda kayaknya bisa Tapi nebak nih. tapi tegas sih. Oh. Tegas tegas Kira gitu, tapi kebalikan. kayak menghanyutkan gitu, ngerti ya? Garang menghanyutkan, kayak mengalir Ngerti tuh. ngerti. I see. Gitu. Dia tuh Siapa garang, ya? tapi ujung-ujungnya sih baik gitu, bukan kayak baik lagi. intinya itu kalau dia ngomong tuh kayak garang, tapi aslinya itu baik gitu, kayak gimana ya? Lebih baik kebaikan bersama ya. Intinya baik lah gitu. Diam-diam menghanyutkan. Iya, Siapa bukan diam-diam ya? yang lebih negatif ya, tapi positifnya. Iya. Siapa ya Di kelas kira-kira? di kelas itu juga ya, bintang paling juga. Iya, bintang Siapa ya kira-kira saya. itu tuh? Siapa ya? Berarti antara 3 tadi ya, 4 tadi, Iya. satunya Kak Selin, satu. Aduh. Siapa ya kira-kira? Aku penasaran deh. Penasaran sih, soalnya aku tahu bintang lo tuh cewek-cewek semua kan ya. Iya. Hmm. Tuh, cewek. Oh, Ini kayaknya bro. bakal jadi 7 misteri terbesar. Misteri banget ini, misteri banget. 7 misteri terbesar ini. Misteri di belakang kamera. Wah, Karena nih. udah ya itu ya. Udah. Kalau kamu? Oke, sebenarnya sih dari keempat bidangnya itu baik-baik banget, pasti ada porsinya masing-masing ya. Tapi karena kemarin juga disclaimer dikit, Kak Nadia kemarin kan dia mendapat runner up 1 di Tagi dari Bangka Selatan. Nah, lanjut ke tingkat provinsi. Jadi kemarin ada tambahan 1 bindam di kelas kita yaitu Kak Felis. Jadi total bindam di kelas kita ada 5. Wow. Kelas dua ya. Nah, jadi sebenarnya aku gimana ya, ada versi favoritnya masing-masing di setiap Ya. bindam. Cuman ada beberapa bindam yang aku suka juga, tapi aku sebutin satu aja, Ya. yaitu Kak Agusti. Kak Agusti. Oh, Kak Agusti. Real. Kenapa tuh? Karena Kak Agusti juga nggak neko-neko orangnya, karena dia juga pendiam, gimana nggak banyak bunyi, tapi jelas gitu. Dia kalem ya, Kalem, orangnya ya. bisa dibilang kayaknya awalnya introvert ya, tapi dia mau mencoba extrovert gitu ya. Bisa gitu ya. Kalem orangnya. Diam tapi pasti. Iya. Iya. Iya, Mantap, pasti. mantap. Aku juga mau sebutin satu-satu boleh semuanya? Boleh dong. Boleh. Oke. Juga boleh. Juga ada Kak Reza dan Kak Davina. Nah, Kak Reza juga, dia juga kan anak paskib tuh. Pasti dia tegas orangnya ya. Ya. Walaupun dia kayak biasanya suka bercanda, tapi kalau lagi serius ya tetap serius gitu. Wow. Jadi kayak gimana? Kayak dia kalau lagi asik-asik banget, tapi kalau udah serius ya udah, Serius kita harus banget. dia terus serius. Jangan main-main lagi gitu. Ah. Kak Devina juga kan dia anaknya anak pramuka, pasti disiplin gitu kan. Jadi dia juga tegas, juga kalau ngomong itu ya ngomongnya kalau yang penting-penting aja gitu. Kalau lagi bercanda ya bercanda gitu, kalau lagi serius. Nah, kalau Kak Nadia emang kayak mukanya kelihatan kayak gimana ya, judes-judes gitu, padahal jutek aslinya juga enggak. ya. Iya. Dia tuh kalau ngomong emang ngomong, tapi kayak kalau ngomongnya itu kayak kelihatan judes, tapi aslinya itu buat demi kebaikan kita bersama gitu. Iya. Dan Kak Felix juga, walaupun dia cuma 2 hari ngedampingin kita di hari keempat dan kelima, tapi beliau baik banget, tentunya mau mendampingin kita di hari-hari terakhir MPLS. Iya. Mantap ya bintang-bintang kita ini. Dulu pas Tegas aku, bintang. iya, Iya. pas aku MPLS itu Kak Reza itu menjadi bindam aku loh. Jadi Kak Wow. Reza itu
emang aku tahu Kak Reza orangnya dari ketika dia jadi Binam itu bagaimana cara dia nge-treat orang-orang yang di sana. Jadi bener-bener fun-fun aja. Jadi kita nggak ngerasa di senioritasin juga, tapi kita juga nggak apa ya, tetap saling menghargai. Jadi Kak Reza Good. Iya mantap Kak Reza, aku juga sih sebagai apa ya, aku kan sering juga berkomunikasi dengan Kak Reza kan. Itu juga benar sih orangnya agak asik, tapi kalau lagi serius gitu. Mantap Kak Reza. Pokoknya berlimanya. Iya, Job. semua bindam juga mantap. Kalau untuk Bina Kelas Buaya, good job. Dan semuanya favorit. Tadi itu sebenarnya pertanyaan terakhir untuk peserta. Iya, udah selesai Iya, aja. Udah di penghujung acara ya. Oh, Iya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan Wow. terakhir untuk kakak panitia. Ini pertanyaan terakhir. oke. Nah, ini pertanyaannya agak berat nih jujur. Wah, Untuk kakak panitia apa ya? Apa ya, berat banget. akan saya sebutkan ya. Iya. Nah, bagi kakak-kakak nih, apakah ada ide atau rancangan atau proyek baru yang akan kita tambahkan di next FLS sebagai tambahan gitu? Mungkin untuk dari aku itu untuk proyek baru dan juga rencana baru di Ya. MPLS itu belum ada secara pasti, tapi yang pastinya itu adalah proyek lama yang diimprovisasi menjadi lebih baik lagi. Karena menurut saya proyek yang kami lakukan untuk tahun ini itu udah bagus, tapi dari yang bagus kita pastinya setiap hari, setiap tahun, setiap bulan kita ingin mau melakukan yang lebih baik, benar kan? Improvement. Nah, untuk aku mungkin bisa dari games mereka itu kan biasanya melakukan dinamika kelompok, mereka bersama terus melakukan sosialisasi antar kelompok. Nah, itu bisa ditambahkan lagi untuk gamesnya, yang pastinya jangan terlalu monoton, karena yang kemarin itu beragam banget Kak, nggak monoton, gamenya seru banget, sampai saya aja yang dari si acara itu ikut-ikutan dengan mereka. Jadi maksudnya mereka yang main, saya yang ikut. Saking beragamnya, bagi yang bikin inspirasi dari game itu luar biasa banget. Nah, untuk aku juga, untuk panitia itu udah cukup banget, udah baik banget. Dan juga untuk pesertanya juga enggak yang tipikal susah diatur, itu lumayan mudah untuk diatur. Jadi dari aku untuk yang baru itu enggak, tapi lebih ke improvisasi aja. Kalau aku sendiri kayaknya aku sama deh kayak Kak Aisyah juga ya. Aku juga kayaknya belum terpikir untuk ide baru untuk next MPLS. Cuman kalau bisa perbaiki aja MPLS yang tahun ini jika ada kesalahan-kesalahan ya kan. Karena jujur aja kalau aku lihat dari MPLS tahun kemarin tuh banyak banget perubahannya, dari mulai kelasnya, mulai dari rundown, bahkan harinya juga ya Kak Aisyah ya. Kita kemarin cuma 3 hari, sekarang mah 5 hari. 5 hari, gitu. seminggu lah kita bisa bilang Bisa ya. dibilang 5 hari. Dan juga kalau sebenarnya kita spill sedikit aja ya. Sebenarnya untuk panitia sih. Untuk panitia kemarin tuh sebenarnya di balik suksesnya MPLS juga ada panitia-panitia yang udah bekerja keras. Bahkan sebenarnya ada panitia yang sampai adu konflik sebenarnya ya, karena kayaknya kalau dari aku sendiri, kayak kalau aku lihat agak kurang persiapan dikit. Jika untuk pesertanya juga sih, semoga peserta tahun depan ya yang lihat ini, yang bakalan masuk SMA 1, Adik-adik kelas 9 ini. Iya, yang bakalan calon masuk SMA 1, saya harap juga bisa lebih baik, lebih bisa diatur juga sama kayak peserta sekarang. Yang sekarang alhamdulillahnya cuman beberapa orang aja sih yang nakal-nakal saya sebutin tadi. Nice. Iya. Makasih banget. Untuk panitia udah melakukan yang terbaik Baik, banget iya, sih benar. untuk sekarang. Kasih apa buat panitia? Kasih apa buat peserta? Iya, peserta juga. Peserta juga, keren. Acara sukses panitia stres. Sama-sama stres berarti. Iya. Di
di sisi pesertanya pasti juga capek ya kan, Iya. walaupun cuman Karena, pasti lebih capek panitia gitu. Iya. Apalagi kemarin juga kita kan disuruh bikin kopi dan name tag ya. Iya, Itu pasti name muter otak tuh Iya. ide buat bikin konsep Iya, yang bagus itu apa ya. Oh, Aku juga kemarin iya. bikinnya walaupun festival itu 2 hari loh guys. Kembali lagi nih, aku ada cerita sedikit. Aku kan jadi panitia. Tapi itu jam 12 malam aku lupa silent HP. Ada peserta telepon jam 12 malam nanyain, "Kak, ini topi sama nemteknya gimana buatnya?" Lah, aku bilang, "Ini jam tidur." Ini jam tidur. Bisa ya, besok aja ya, aku bilang kan. Nanti lihat tutorialnya di sosial media aja ya. Oh iya Kak, maaf ya telah mengganggu waktu tidurnya. Aduh, udah kerasa kita udah di penghujung acara. Gimana nih? Seneng nggak? Senang. Senang banget bisa sharing-sharing Iya. banyak hal. Iya, padahal pengen lebih lama lagi, tapi Iya. Terhalang oleh waktu ya guys. Pengalaman itu nggak bisa dijabarin secara kata-kata aja. Iya. Pasti itu kesimpannya di otak doang guys pastinya. Jendil Podcast. Jendil, Jendela Ilmu Podcast.